Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat-sangat indah di bawah naungan bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Walaupun di sekitar kita ini problem masih banyak, ada COVID-19 yang mengintai kita, mungkin juga dampaknya juga ada dalam bentuk kelesuan ekonomi kita. Tapi dengan kehadiran bulan Ramadan yang sangat timely, yang sangat tepat waktu ini, mudah-mudahan itu bisa sedikit mengobati persoalan-persoalan yang kegundahan dalam hati kita yang kita rasakan bersama ini. Jadi topik kita kali ini sangat penting ya, karena kita akan membahas tentang menyangkut masalah kebijakan atau bijak mencintai dunia. Dunia ini jangan sama sekali dijauhi. Kata Rasulullah, dunia mir'atul akhirat. Dunia ini adalah pemandangan atau cerminnya akhirat. Bagaimana kita bisa sampai ke akhirat itu kalau kita melalui dunia ini? Maka itu mohon maaf, mungkin saya termasuk orang yang agak sedikit berbeda dengan mungkin penceramah yang Bapak Ibu sering dengar ya. Seolah-olah kalau kita beragama itu harus tinggalkan dunia. No. Doa kita juga dianjurkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia dulu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya kan? Jadi kita dunia baru akhirat. Dan insya Allah kita mohon perlindungan jangan masuk neraka lah, kira-kira seperti itu. Nah karena itu para pemirsa, yang penting buat kita itu ya bukan menjauhi dunia, tetapi bagaimana jangan dibuat tergila-gila oleh daya tarik dunia ini. Itu poin yang sangat penting. Boleh kita manusiawi mencintai dunia, tapi jangan menyembah dunia. Selama ini kan ada orang betul-betul Masya Allah sudah pensiun, sudah umurnya 65 tahun, 70 tahun, pulang jam 10 malam, jam 11 malam, subuh keluar lagi. Bapak, Ibu, apalagi yang dicari? Iya, anak-anak kalau dikasih perusahaan ini kan nanti amburadul, belum waktunya kita kasih. Kapan anak-anaknya dewasa kalau nggak diberi kepercayaan? Jadi bukan anaknya bermasalah di situ itu. Jangan-jangan orang tuanya itu yang nggak mau melepaskan tanggung jawab itu kepada anaknya. Akhirnya apa? 7 turunan hartanya nggak akan pernah bisa habis. Tapi mau cari apa lagi? Salatnya pun juga akhir waktu, ngajinya juga sedikit, zikirnya mungkin juga kita nggak tahu kapan. Bahkan salatnya pun juga masbuk, ya kan? Jangan-jangan nggak salat tarawih. Nah, saya mohon kepada kita semuanya, mohon jangan tersinggung Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah pensiun, itu sebetulnya itu warning buat kita. Ada regenerasi di situ yang bisa melanjutkan usaha kita, itu kasihlah anak-anak kita. Kapan mereka matang, kapan mereka dewasa kalau bukan sekarang? Ya, nggak akan pernah habis dunia ini dicari. Kata Rasulullah SAW, seandainya anak manusia itu dikasih 1 gunung emas, pasti juga masih menghendaki 2-3 gunung emas lagi kan. Jadi seperti minum air laut, nggak akan pernah berhenti haus. Al-qana'atu kanzun, merasa puas terhadap apa yang ada, itu yang kita cari. Merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang kita cari. Insya Allah para sahabat Arsa ya, kalau kita selalu menunduk itu maksudnya apa? Kalau kita sering sujud, buah daripada kesujudan kita itu kita sering melihat, alhamdulillah, ternyata masih banyak orang di bawah saya. Saya pikir aku paling miskin, ternyata masih banyak tuh di bawah itu. Tapi kalau kita mendongak terus, Masya Allah, kita sudah lantai berapa, masih ada orang di atas kita kan, di atas langit masih banyak langit bahkan. Akhirnya nggak pernah puas, nggak pernah penuh, lupa akhiratnya. Itu yang kita sebetulnya celah seperti itu. Jadi sahabat Arsa, mari kita introspeksi diri kita sendiri, termasukkah kita yang mana di sini ini. Maka itu perintah sujud itu sebetulnya bukan untuk mencium lantai saja yang rendah itu, tapi kita diminta untuk menyadarkan diri kita bahwa mau kemana. Fa'ina tadhabun. Jangan mendongak terus. Masa tetangga kita beli kursi tamu baru, masa ganti kendaraan? Kita kan kakak kelasnya dulu di kampus, kita kan atasannya, masa kita nggak bisa mengadakan itu? Akhirnya terpaksa, padahal masih banyak tuh. Nah, orang nggak pernah penuh. Karena itu mari kita mengontrol diri kita di dalam hal urusan dunia, para sahabat Arsa. Kita jangan sampai nanti terjebak dan tersesat di dalam bayang-bayang yang tidak pernah akan tuntas. Nah, disinilah kita perlunya kembali kepada agama. Kembalilah kita ngaji, kembali kita buka Al-Quran,
kembali kita dengarkan ceramah-ceramah agama, termasuk ini apa yang disuguhkan oleh CT Arsa ini. Saya kira ini juga sangat bagus ya. Ini luar biasa ini. Kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita mau kemana, itu satu hal yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan hidup dan kita akan melakukan sesuatu yang terbaik lagi sisa-sisa hidup yang Allah pinjamkan ini. Demikianlah para sahabat Arsa yang dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita melewati bulan suci Ramadan dengan penuh keutamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.